Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Maybach music. Oke guys, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah gitu kan cuy, kenapa saya bisa pindah dari pondok gitu kan cuy. Dan juga ini saya bisik-bisik ngomongnya cuy, makanya saya megang mikrofonnya gitu kan cuy, karena saya mau bisik-bisik ngomongnya itu kan cuy. Sini kayaknya videonya ada sedikit tentang keluhan seorang santri gitu kan cuy, tapi sekarang saya bukan santri lagi gitu kan cuy. Oke, saya bakalan saya kasih tahu pondoknya di mana gitu kan cuy, dan juga apa nama pondoknya guys. Oke, saya bakalan ceritain pertama saya masuk pondok itu 2019 Juni atau Juli tanggal 17 gitu kan cuy, awal masuk sekolah pokoknya guys, awal masuk sekolah apa tahun baru gitu, tahun baru ajaran tahun baru gitu kan cuy. Oke, dan saya bakalan ceritain pertama saya masuk pondok itu, pertama-tama itu guys sangatlah enak gitu kan cuy, sampai sekarang sebenarnya enak gitu kan cuy, tapi itu karena saya disuruh sama orang tua saya pindah karena ada sebab gitu kan cuy. Orang tua saya nggak mungkin lakuin yang terbaik untuk saya gitu kan cuy, makanya saya bisa pindah gitu kan guys. Kalau saya masuk pondok itu belum sekolah gitu kan cuy, jadi enak belum masuk kelas gitu kan, sampai mungkin ada sebulan gitu kan cuy, dan berjalan dan akhirnya masuk sekolah itu sampai zuhur gitu kan cuy, cuma sampai zuhur sekolahnya. Dan berjalan di pondok itu juga banyak apa tuh acara gitu kan cuy, kayak Khutbatul Ars, pentas seni, terus ada macam kayak Khutbatul Ars itu banyak acara pokoknya cuy, banyak sekali acaranya cuy. Dan juga yang paling capek itu acara pas pentas seni cuy, karena kita nampil dan juga latihannya itu hampir setiap hari cuy, dan juga itu belum masuk sekolah jadinya pagi, siang, sore, malam latihan cuy, itu tergantung pelatihnya gitu kan cuy. Oke, awal udah berjalan hari dan akhirnya sampai di mana saya sekolah itu sampai sore gitu kan cuy, dan itu mulai lelah dan itu pengurusnya itu atau OSNH-nya itu guys masih yang lama gitu kan cuy, yang dari tahun kemarin gitu kan cuy, dah itu belum terlalu ketat gitu kan cuy. Dan sampai akhirnya itu bagi kalian yang belum tahu, pertama kali saya dipukul di pondok itu cuy. Bagi kalian yang santri pasti kalian tahu, pasti kalian pernah dipukul juga cuy di pondok sama pengurus kalian guys. Itu pasti karena ada kesalahannya cuy. Guys, saya pertama dipukul di pondok itu sama teman kamar saya cuy. Teman kamar itu ada bertiga cuy, gara-gara nggak pakai topi peci cuy, gara-gara kan ceritanya kan saya uduk cuy. Saya uduk itu saya naik ke atas masjid dan saya lupa taruh peci, saya kelupaan di tempat uduk coy. Jadinya terus tiba-tiba kan bagian taklim nyuruh yang nggak pakai peci maju gitu kan cuy. Dan baru sampai situ saya ingat kalau pergi saya di tempat duduk cuy, dan saya cari tempat duduk ternyata nggak ada gitu kan cuy. Siapa mungkin yang jahilin gitu kan, karena di pondok itu kita gabut sekali cuy, bayangkan nggak ada HP, nggak ada elektronik gitu kan cuy. Dan setelah itu saya setelah lama sering dipukul gitu kan cuy, dan saya juga sering sakit. Asal kalian tahu cuy, kenapa saya sering sakit itu karena makanan di pondok itu kurang bergizi cuy. Asal kalian tahu, saya makan di pondok itu cuy sayur bayam, terus ada uletnya cuy, bayangkan kayak makanan orang di penjara gitu kan cuy. Dan terkadang itu kita minum air keran cuy, karena kita rada-rada malas gitu cuy, dan juga sering mencret jadinya guys. Dan asal kalian tahu guys, baru masuk itu WC-nya cuy banyak yang jebol klosetnya guys, jadinya kita harus ngantri panjang gitu kan cuy buat BAB. Jadinya kalau kita sakit mencer itu agak-agak rada-rada susah gitu kan cuy. Dan beralang hari-hari saya sering sakit gitu kan cuy, dan orang tua saya mungkin mikir gitu kan cuy, karena anaknya sering sakit, dia juga pasti khawatir gitu kan cuy. Dan akhirnya gitu cuy, kalau kalian tanya, semua santri itu pasti tidak betah gitu kan cuy, tapi ada kalanya kita betah karena di pondok itu kita leluasan berkarya dan juga bersenang-senang gitu kan cuy. Kita di pondok itu berbagi cerita dengan teman-teman kita gitu kan cuy, dan kita sering sekali yang namanya bahagia gitu kan cuy, dikarenakan kita bercerita lawak-lawak gitu cuy. Nggak tahu kenapa kita
kocak gitu kan di pondok guys. Dan ada kalanya juga kita ndak seneng gitu kan guys, karena bangun subuh itu juga lumayan susah gitu kan cuy. Dan bayangkan sekolah dari jam 7 sampai pulang zuhur, makan lagi, berangkat sampai sore cuy, ndak ada istirahatnya gitu kan guys. Dan akhirnya gitu kan guys, pengurus baru, pengurus sudah diganti gitu kan cuy ke pengurus yang baru. Dan yang pengurus baru ini cuy sangatlah ketat gitu kan guys. Bayangkan bagian keamanan cuy sangatlah ketat, kalian nggak boleh presin celana gitu kan cuy, sangatlah karena itu ketat sekali bagian keamanan cuy. Harus bawa tas sandal ke dapur gitu kan cuy, padahal dapurnya di Perugak guys. Bayangkan belum bawa buku gitu kan guys. Dan juga kismul lugohnya, bagi kalian yang anak santri pasti kalian tahu kismul lugoh gitu kan cuy, bagian bahasa guys. Saya rada-rada bisa bahasa Inggris dan juga bahasa Arab cuy, karena di pondok saya itu diterapin bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Dan pengurus baru itu sangat ketat cuy, dan saya sering dipukul sana guys. Asal kalian tahu saya itu baru operasi hernia gitu kan cuy, karena sering angkat berat dan juga olahraga yang berlebihan cuy. Jadinya saya tidak boleh terlalu banyak gerak, tapi bagian keamanannya tuh ngeyel gitu kan, bagian keamanannya cuy kan. Pas itu bagian taklimnya juga cuy udah diketatin pas itu, dan bangunnya harus jam 4 cuy, sudah ada di masjid gitu kan cuy, sholat tahajud. Kalau pengurus dulu itu enggak kayak gitu cuy, bangunnya itu kayak sebelum pas orang terakhir, baik kalian tahu terakhir itu lah pokoknya guys. Oke, saya bisa jelasin oke. Dan bagian taklim sekarang tuh jam 4 cuy, bayangkan susah gitu kan. Dan pas itu saya telat cuy, karena saya juga nggak bisa lari gitu kan cuy, karena baru operasi gitu kan. Dan saya jalan gitu kan cuy, dan di sana sudah dihitungin lah guys. Bagian keamanan langsung bilang atau lom sahabat pokoknya kalau ngitung pakai bahasa Arab cuy, bagi kalian yang anak santri pasti kalian tahu gitu kan cuy. Dan saya dihitungin tuh sampai 5 mungkin cuy. Dan yang telat itu karena saya nggak bisa lari gitu kan cuy, jadinya saya telat dan disuruh jongkok cuy. Bayangkan masjidnya itu di atas cuy, kayak naik tangga gitu. Anggapan dari mana ada mungkin 10 meteran cuy, kayak disuruh jalan jongkok, belum naik tangganya lagi cuy, sangat susah cuy. Dan itu saya mulai merasa tidak betah cuy. Dan saya cerita sama orang tua saya gitu kan cuy, biasa kan gitu kan cerita sama orang tua pas pulang gitu kan. Saya cerita gitu kan sama ibu bapak saya cuy, saya sering digituin karena habis operasi gitu kan cuy. Tapi saya nggak mau suruh orang tua saya ngelapor gitu kan cuy. Dan sampai akhirnya cuy saya disuruh pindah gitu kan cuy, karena terlalu sering sakit cuy. Dan akhirnya saya pindah ke MTS gitu kan cuy. Saya juga nama sebutin di mana MTS-nya cuy, ntar kalian nyari wow gitu kan guys. Dan itu MTS-nya lumayan dekat dari rumah saya cuy. Dan asal kalian tahu cuy, sangat susah menjadi santri itu cuy. Tapi asal kalian tahu, saya enggak larang kalian mau mondok. Kalau kalian mondok